Selamat siang semuanya, dan apa kabar? Baik-baik saja, dan semoga Tuhan selalu memberkati, Buddha selalu memberikan petunjuk, dan para bodhisattva selalu melindungi dengan cinta. Pada hari ini acara terlambat ya, karena ada doa yang lebih penting buat seorang tokoh yang sudah sangat berjasa banget di dalam agama Buddha. Ya, itu adalah Bapak kita panggilnya Ko Ahok ya. Nah, terima kasih karena beliau sangat amat banyak membantu perkembangan agama Buddha khususnya di Jambi, dan beliau sangat luar biasa. Ya, hari ini kita akan mulai lanjutan daripada cerita kita dari buku ini, Lebarkan Sayapmu dan Luaskan Hatimu. Dan suara yang mengiringi adalah lagu dengan judul The Song of Four Seasons. Adalah lagu zaman dinasti Tang tentang 4 musim. Nah, kembali lagi melanjutkan 4 musim. Nah, hari ini kita lanjutkan dari bagaimana kupu-kupu tadi yang kemarin sudah kita bahas tentang kupu-kupu yang ingin terbang bebas, dan kemudian ulat itu tanpa disadari telah berubah menjadi kupu-kupu. Dan sekarang saatnya kupu-kupu melihat dunia luar di waktunya yang singkat. Tahu nggak kenapa usia kupu-kupu sangat singkat? Usia ulat lebih panjang dari usia kupu-kupu. Kupu-kupu itu ketika dia keluar dari kepompong, tugas dia hanya untuk mencari pasangan. Dan setelah dia bertemu dengan pasangannya, dan kemudian bertelur. Setelah bertelur, waktunya pun tiba untuk goodbye my love. Dan kupu-kupu itu akan berangkat lagi entah kemana. Jadi di sini ada cerita tentang seruling surgawi ya, halaman 21 dari buku ini. Kepakan sayapmu, luaskan hatimu. Ia memasrahkan dirinya berada di genggaman sang peniup seruling. Ia biarkan hembusan nafas kehidupan mengalir melalui dirinya, sehingga dalam dirinya keluar satu alunan nada yang merdu. Seruling surgawi. Ya, penasaran? Kita baca. Di bawah sana, di hamparan bumi yang asri dan damai, tampak sekelompok pemain musik yang sedang menari dan menyanyi, disaksikan oleh ibu bumi yang ramah dan baik hati. Suara seruling dan kecapi terkenal dan terdengar mengalun merdu dari berbagai alat musik itu. Beberapa di antaranya mengeluarkan berbagai macam warna pelangi yang mengalun bergelombang di sekitarnya. Seolah musik itu hidup dan ikut menari bersama tarian anak kecil yang menawan hati. Sampai bait ini saya selalu teringat bahwa masa anak-anak ketika kita melihat kupu-kupu bermain di taman ya. Apa nih yang menjadi kebahagiaan bagi kita? Ternyata kupu-kupu itu bisa terbang ke sana ke sini. Dan anehnya, sensor kupu-kupu itu, dia bisa betul-betul dekat sama orang yang baik hati. Kalau Anda pernah dikunjungi oleh kupu-kupu atau dihinggapi kupu-kupu, berarti vibrasi Anda itu mengundang kupu-kupu untuk hadir. Karena dia nyaman bersama Anda. Tapi kalau orang yang hatinya keras ya, orang yang tidak bisa tenang, atau dia bawaannya emosi marah ya, kupu-kupu tahu loh getaran vibrasi dari hati orang itu, dia tidak akan pernah mendengar dan tidak akan pernah mendekat. Kenapa begitu ya? Saya itu waktu di Taiwan itu kerjanya di kebun binatang. Di kebun binatang itu kita selain ngurusin binatang, dan kami berternak kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu paling senang dengan pohon jeruk ya. Jeruk yang kietna itu, yang kecil-kecil. Nah, jadinya, Ko Joki, selamat siang. Pernah dihinggapi kupu-kupu di pundak? Iyalah, karena vibrasi dari Ko Joki selalu lagu-lagu yang indah, selalu hati yang damai. Itu dia bedanya penulis lagu dan produser lagu. Pasti kupu-kupu senang karena dia selalu dinyanyikan. Kupu-kupu ya lucu. Selamat siang Ko Joki. Hari ini saya mau ngajak duet, boleh nggak? Iya, setelah baca buku ini, saya undang Ko Joki untuk berbicara ya. Siap-siap Ko Joki. Ya, kita lanjutkan. Anak kecil itu menari dengan lincah. Oh,
Tadi kan kepotong ya ceritanya. Saya miara kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu dari telur. Telurnya nanti setelah menjadi kepompong, kita masukin supaya dia tidak diganggu oleh binatang lain ke dalam kawat yang ada pakunya. Itu kepompongnya digantung sampai waktunya tiba. Nanti kupu-kupunya menetas, kita lepaskan deh dia di alam. Dan itu sangat luar biasa. Lucunya, kupu-kupu itu hanya mencari yang sejenis, baik warnanya sama, maupun bentuknya besarnya sama, atau kecilnya sama. Aneh juga ya, tapi itu kenyataannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak kecil itu menari dengan lincahnya. Ibu bumi tersenyum ketika menyaksikan tarian yang begitu indah. Tariannya menyatu dengan alam. Lekukan tubuh dan gemulainya bagaikan hembusan angin dan gelombang laut. Getaran tangannya mengalir seperti sungai dan hentakan kakinya kuat bagaikan gunung. Sungguh indah tarian yang dibawakan anak kecil ini, seperti menyatakan keindahan hati sang pencipta tarian. Kupu-kupu itu bertanya di dalam hatinya, siapa pencipta tarian yang begitu indah ini? Kupu-kupu itu menyadari bahwa pencipta tarian ini bisa ditemukan dalam setiap gerak tarian sang anak. Di setiap gerakan tangan dan gerakan kakinya, pencipta ada di sana. Semua terwakilkan di sana. Begitu indahnya. Gede Fasmana menuliskan kata-kata ini tentu dengan sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Bahwa kita selama ini selalu menganggap bahwa pencipta itu jauh dari diri kita dan tidak terjangkau. Letaknya mungkin di surga yang entah di mana, sangat tinggi sekali dan jauh sekali dari bumi ini. Tetapi sesungguhnya pencipta atau ilahi atau kebudahan atau konsep bodhisattva itu tidak jauh dari hati kita. Getaran vibrasi yang kita gerakkan, kita nyanyikan, kita lagukan, kita katakan, ini adalah semua ciptaan-ciptaan, kreasi-kreasi yang indah. Karena hatimu ada dirinya. Dan di dalam hatimu selalu terpancar cahayanya. Nah, itulah yang mau disampaikan oleh penulis ini. Lalu kemudian alunan suara seruling pun begitu mendayu, bercampur antara nada-nada kebahagiaan. Sepertinya tidak ada batas di sana. Seruling menyatakan dirinya sebagai alat di tangan sang peniup seruling. Dia memasrahkan dirinya di dalam genggaman sang peniup dan menghembuskan nafas kehidupan mengalir melalui dirinya. Sehingga dalam dirinya keluar alunan nada yang merdu, berwarnakan aura pelangi yang mempesona hati. Seruling menyadari dirinya bisa menjadi sekarang. Karena seperti instrumen di tangan sang peniup, dirinya telah mengalami proses yang menyedihkan, memilukan hati. Karena sang suling mengingat, dulunya dia hanyalah rumpun bambu di sebuah bukit yang indah. Suatu saat, seorang pemusik yang mencari batang bambu yang dengan kualitasnya yang terbaik untuk dijadikan alat musik ini, datang menyentuh tubuhnya dan memotong dirinya. Saat itulah kehidupan dari sang bambu mati. Dan kemudian dia harus merasakan kesedihan karena berpisah dengan rumpun bambu lainnya, saudara-saudaranya, indukannya. Dan dia merasakan kesepian dalam kesendirian. Lalu ia hampir putus asa dan menyerahkan dirinya dengan ikhlas ke tangan sang peniup suling. Di tangan-tangan sang peniup suling yang bekerja terhadap dirinya, membolongi dirinya, membor dirinya, memotong dirinya, menghaluskan dirinya, membakar dan mengecat dirinya. Ini adalah penderitaan bagi sang bambu yang akan kembali menjadi suling. Di saat matahari terbit dan menyinari di sungai di hadapannya, pemusik itu mengambil dirinya, sudah memotong tubuhnya sesuai dengan ukuran, dan setelah mengiris-ngiris dan merasakan proses yang sangat menyakitkan. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi hanyalah proses kelembutan dan kehalusan dari semakin perasaan sang peniup suling itu membuat batang bambu itu menjadi sangat berarti, menjadi suling. Dan ketika dia memasrahkan berada dalam genggaman sang peniup seruling, apa yang terjadi? Dari badannya yang selama ini dia tidak sadari,
telah berubah menjadi sebuah alat musik yang indah. Badan yang dulu hanya tumbuh menyulang ke angkasa, saat ini telah berubah, bisa dimainkan menjadi suara-suara yang indah. Maksudnya apa ya? Sang penulis ini menceritakan tentang seruling penderitaan bambu yang dirubah menjadi seruling. Tangan-tangan Tuhan telah ada di hati kita. Suara-suara ilahi, para Buddha bersemayam dalam diri kita. Saat itu, ketika Anda sudah berubah, Anda melupakan penderitaan yang pernah Anda alami. Kenapa? Fungsi sudah berubah, dan saat ini Anda telah menjadi suara. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Jadi dari sini ya kita mulai belajar bahwa kehidupan itu harus di-sharing. Keindahan dan pengetahuan, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, atau apapun itu tidak akan ada artinya kalau Anda hanya jalanin sendiri-sendiri. Tetapi ini akan menjadi sangat berarti kalau seandainya kita bisa berbagi satu dan lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ya, dari inilah keluarga besar di dunia ini yang sangat indah. Keluarga dari ada dan tiada, tiada dan ada. Karena kita selalu ada untuk mereka yang kesepian dan kekosongan. Kekosongan harus diisi. Tapi kalau yang sudah diisi harus dipertahankan dan dijaga. Tapi kalau kita mau belajar, apa pengetahuan kita yang kita anggap kita sudah pandai, sudah pintar. Ketika kita ingin belajar dengan seseorang, itu pun harus dituang dulu. Biar tidak penuh. Nah, pada hari ini, saya rasa tiupan suling sudah sangat indah sekali. Dan apa yang terjadi, suara bumi. Ketika ibu bumi merasakan perasaan hangat dan damai. Ketika menyaksikan alunan simfoni yang berwarna cerah serta tarian anak kecil yang menawan. Ibu bumi sangat berbahagia sekali. Karena di dunia ini, tiada rasa yang paling indah dari suara-suara surgawi. Musik-musik indah surgawi memberikan cahaya kebaikan dan ulas asih. Musik-musik ini memberikan warna kepada dunia ini. Dan doa-doa dari setiap manusia berubah menjadi cahaya menghiasi alam semesta. Doa tidak mengenal waktu dan tempat. Karena doa adalah satu bentuk energi yang sangat tinggi. Apapun doanya, apapun bahasanya, apapun agamanya, doa itu memiliki energi murni yang dapat memberi kekuatan dan harapan. Ko Jonathan nih ada-ada aja. Ayo sharing bersama saya Pak RT. Ya, saya baca dulu ya. Setiap doa adalah memiliki energi murni yang dapat memberikan kekuatan dan harapan. Karena alam semesta ini terbentuk dari doa-doa hening yang tidak tertangkap oleh matamu, mata dan telingamu. Dan ibu bumi memanggil kupu-kupu putih itu. Lai, kolai, hutia, kolai. Kupu-kupu terbang mengitari ibu bumi dan dia merasakan kasih sayang dan perasaan lembut ya. Marilah kita sebarkan energi yang positif ini pada semuanya. Terima kasih atas kehadirannya ya pada hari ini. Fris ya? Halo. Fris atau masih bagus? Bisa berjalan? Halo, ya bisa ya, lanjut. Oke, hari ini terima kasih sahabat-sahabat yang telah menguatkan satu sama lainnya telah hadir di tengah-tengah kita. Tadi ada Pak Joki, terus hilang beliau. Nah, kayaknya kita panggil orang Medan satu ini boleh menemani. Karena saya kemarin bisa sampai 2 jam. Fris ya, putus-putus. Aduh, apa gerangan ya, jam segini. Wah, ini dia jagoan kita, pahlawan bertopeng, Momo. Selamat siang, Ibu Suzan. Lagi di mall. Jadi harus lagi di mall. Ya, oke, supaya aman. Terima kasih.
Salam, Suhu? Merdeka. Baik. Horas, Bagaimana rame di mall? Ya, Horas. lumayan. Ya, tadi kita udah berbicara tentang malaikat. Malaikat yang hidup dari seorang kupu-kupu yang begitu tulus dan baik dan bertemu dengan ibu bumi dan merasakan kehalusan dan kehangatan cahaya dari ibu bumi dan berkata, sebarlah kalian ke seluruh penjuru. Dengan sayap-sayapmu, sentuhlah setiap makhluk. Artinya di sini adalah begitu universal sekali dan begitu indah. Musik-musik alunan surgawi bisa menghibur semua orang. Betul? Yes, Iya. betul Suhu. Silakan Anda memberikan pencerahan kepada kita dalam waktu yang sesukamu lah. Ibu Aduh, Susana akan Anda berkhotbah. Ya. Bagaimana? Silakan dadakan, Semangat. ya. Mau cerita apa ya? Apa yang Suhu? bisa disampaikan motivasi buat kita, teman-teman semua yang ada di sini? Mungkin tadi karena Suhu cerita tentang ibu bumi Ya. dengan segala isinya, kita anak-anaknya. Dan kalau saya bisa relate tentang, selalu kita bilang kita harus ciptakan sebuah taman yang indah agar Betul. kupu-kupu itu datang dengan sendirinya. Tapi satu hal mungkin saya perlu bilang ya, memang kita perlu menciptakan taman yang indah, tapi janganlah berkecil hati jika Anda bukanlah taman itu. Walaupun Anda hanya menjadi sebuah kerikil, ingatlah taman yang indah juga perlu kerikil di dalamnya. Betul. Betul. Iya. Dan Apapun kerikil Anda, itu kerikil. di tangan Gimana seorang tuh? pemahat atau di tangan seorang pematung atau dia bisa jadi batu yang indah loh. Ya. Betul. Nah, karena Taman yang ketika indah orang itu- menemukan kristal, awal-awalnya juga nggak tahu kristal itu luarnya kayak batu biasa. Tapi begitu dia dipecah, wah, dalamnya itu amazing dan harganya sangat luar Iya. biasa. Padahal kalau Anda menemukan kristal dalam bentuk batu yang utuh ya, nggak ada yang naksir beneran kalau yang nggak ngerti Betul. tentang ilmu perbatuan. Dia akan lihat, itu batu biasa. Tapi ketika dia dipecah, dalamnya, wow, menjadi sesuatu yang biasa. Dan kristal yang biasa juga nggak begitu ada orang suka. Yang menjadi orang suka dan menjadi mahal itu setelah dia diasah dan proses melalui penyempurnaan kristal menjadi sangat indah. Jadi, don't worry, be happy. Apapun bentukmu, dimanapun kau berada, kau sesuatu yang paling indah kalau tahu prosesnya. Ting. Yes, betul tuh. Tos dulu kita dari jauh. Iya. Tos. Medan. Iya. Ini Ibu Susan dari Medan. Dia membantu semua orang untuk sehat. Ya. Iya. Ya, amin. Apalagi yang mau disampaikan? Pencerahan. Kemarin saya lihat ada Pak Haji ya. Pak Haji yang dikasih obat itu ya. Nah, itu tadinya yang sakit. di video itu. Betul. Iya, itu sakit ya beliau. Oh, sekarang sudah sembuh itu ya. Ya, jadi dia sudah berobat kemana-mana, sudah banyak usaha yang dia kerjakan, tapi Ya. belum ada mendapatkan hasil. Jadi dengan dia mencoba berikhtiar dengan menggunakan biogas itu, dengan produk NCI, justru kesembuhan dia dapatkan dari sana tanpa perlu biaya lebih besar lagi, tapi hasil yang didapatkan dengan kepercayaan, dengan keteguhan, dia dapat Dengan doa juga. dengan itu. Iya, betul. Dan sembuh ya. Soal mukanya Ya. sehat sekarang. Berarti dulunya Iya. memang tidak sehat. Nah, inilah Ya, betul. kawan-kawan sekalian ya. Boleh saya kasih sedikit gambaran. Kadang-kala orang berbisnis itu cuma mikirin uang. Jadi saya suka katakan pada teman-teman kita bahwa ya kalau Anda bisnis motifnya uang, Anda akan susah mencarinya. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu itu dengan hati, misalnya ada orang yang sedang menderita, kita tanya, ada apa masalahnya? Lalu kemudian kita bantu dia. Nah, kebetulan Anda memiliki produk atau teman Anda punya produk atau sesuatu yang bisa membantu dia, dan ketika dia terbantu dan dia sehat, percayalah, rezeki itu ngalirnya dari situ. Jadi kalau orang bilang mau cari downline, cari apapun, saya bilang, Anda nggak perlu mencari itu. Carilah masalah orang. Dan kemudian selesaikanlah masalah. Berikan dia kebahagiaan dan kesehatan,
dan dia akan berubah, dan kemudian dia akan merasakan sendiri, inilah bisnis yang mengalir, karena kita menolong orang, membantu orang, dan dia juga terangkat. Nah, karena dulu ya, ketika saya ingat, ada bisnis, memulai bisnis itu sangat susah, tapi kalau bisnis yang tidak pakai modal besar, dan dia hanya jalanin, motifnya, dia hanya menolong sesama orang, bagus loh hasilnya. Oke, ya di acara ini kita hanya bicara dari hati dan kebaikan. Jadi ketika Anda memiliki kebaikan dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, itu akan menjadi satu energi yang luar biasa. Ya. Ya, betul. Lalu lanjut. Ya. Iya. Tadi ada request dari Pak RT, minta ditunjukin kalung Kapten Amerikanya. Iya, Kapten Amerika. Iya, jadi untuk yang suka online, yang selalu berhubungan dengan online, perlu proteksi diri dengan kalung Kapten Amerika. khusus Amerika. Dan untuk semuanya yang ingin proteksi diri dalam kehidupan, jangan lupa saksikan 001 selalu ya. Oke. Oke, nanti kalungnya nyampe ke saya nih, endorse. Oke, kalau ngomong bicara tentang Kapten Amerika, dari kecil itu saya suka senang sekali dengan Kapten Amerika. Kenapa? Kapten Amerika tuh mengajarkan kita, dia nggak bisa terbang seperti Superman. Dia juga nggak bisa lompat-lompat seperti Spider-Man. Tapi dia punya kekuatan, yaitu kekuatan untuk melindungi kejahatan apapun. Dan yang paling hebat adalah itu tadi, itunya, apa namanya itu? Yang bulat itu, tamengnya. Tameng itu seperti bumerang. Dia bisa menyerang dan kembali lagi. Artinya apa? Belajar dari ilmu bumerang. Kalau Anda ingin menggunakan sesuatu hinaan kepada orang lain, atau suatu celaan, suatu makian, dia akan kembali lagi kepada Anda. Artinya, kita lontarkan kata-kata yang negatif, kita lontarkan semua pikiran yang negatif, kita lontarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, Anda pun akan mendapat sangat banyak sekali dari orang yang tidak Anda kenal, bisa memaki Anda, marahin Anda. Karena yang Anda pancarkan adalah apa yang Anda kemudian dapatkan. Yang Anda lempar, dia akan kembali. Dan sebaliknya, kalau Anda memancarkan pikiran yang positif, pikiran yang jernih, ucapan yang bagus, kata-kata yang indah, dan kemudian yang akan berbalik kepada Anda adalah rasa sayang, kehangatan, cinta kasih yang tulus, dan pancaran yang positif dari semua orang. Ketika kita sedang dalam masalah, tiba-tiba berbalik kembali, banyak banget yang menyayangimu, banyak banget yang mau mengangkatmu. Nah, itulah dari Kapten Amerika. Ya, jadi promosinya pakai begitu ceritanya ya. Jangan lupa. Kalau Anda memancarkan hati kepada seluruh penjuru, dan itu juga akan kembali kepadamu. Oke, mantap tuh. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Susan Horas, dan silakan melanjutkan tugasnya. Iya, kita undang yang lainnya untuk berbicara di sini. Iya, selamat siang. Terima kasih. Inilah arti sahabat dan sedikit tentang pencerahan Kapten Amerika. Iya. Ada satu cerita waktu saya masih kecil. Kenapa Superman itu bisa terbang? Kenapa Batman tidak? Nah, tapi Batman punya mobil mewah. Superman dia tidak bisa punya mobil mewah. Dan suatu saat, Superman iri hati sama Batman. Dia bilang, Batman, pinjamkan kau mobilku. Lalu Batman berkata, kau bisa terbang, ngapain pakai mobil? Nah, ternyata di sini maksudnya apa? Jangan saling iri hati, kemampuanmu di situ, kemampuanku di sini. Tapi kalau seandainya mereka bekerja sama, kan capek juga terbang sendirian ya. Nah, kalau Superman mau menemani Batman, mengendarakan mobil, berjalan-jalan, dan betapa indahnya mereka bisa saling sharing dan bercerita. Karena Batman tidak pernah tahu di ruang angkasa itu seperti apa sih. Nah, di atas langit ada langit lagi, dia juga Batman nggak pernah tahu. Karena Batman cuma loncat dari gedung satu ke gedung lain atau naik mobilnya. Nah, di sini artinya sahabat kita mungkin punya kemampuan lebih daripada kita dan punya cerita yang jauh lebih indah daripada kita. Bagaimana kita bisa bersama-sama mengisi dan menjaga keyakinan kepada sahabat kita yang lebih jago dari kita untuk memberikan pengetahuannya kepada kita, dan kita bisa belajar dari kita, dan lain-lain. Ya, ada Bante di Rapunyo dari Medan juga. Nah, kita undang Bante ya. Berkenan Bante untuk siang hari ini berbagi sedikit kopi, karena Bante di Rapunyo ini terkenal dengan
apa ya, puisi kopi ya kemarin ya. Kopi ya. Nah, kopi harum wanginya. Kopi juga bisa membuat santai dan rileks. Kopi juga bisa menambah yang ngantuk, yang tugas jadi satpam dan tugas yang lain juga bisa terus terjaga dan terus aware gitu dengan kopi. Tapi jangan terlalu banyak minum kopi. Kayak misalnya kemarin ada siapa? Ada Mbah Surip yang kebanyakan minum kopi dan akhirnya jalan duluan dari kita. Nah, kalau bisa Bante di Lapunyo hadir di sini, mohon Bante kata-kata mutiaranya dan pesannya, karena Bante juga idolaku. Bante, berkenan Bante untuk bersama dengan kita memberikan sharing kebaikan. Ya, inspirasi kopi. Kalau bicara tentang kopi, Bante dari Medan ini, satu ini paling jagonya ngopi, dan dia bisa meracik kopi menjadi kata-kata, menjadi buku. Oke, Bante, kalau ada waktu, lagi di jalan. Inilah Bante kita yang mukanya luar biasa, cerah, semangat, dan memberikan inspirasi. Mau kemana Bante? Jalan-jalan. Ya, Mitofo, selamat siang. Aduh, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Gimana Su, apa kabar? Sehat selalu, Bante. Sampai panas saya mukanya. Lihat Bante itu seger banget gitu. Udah ngopi mendung. Bante siang ini. Oh, mendung. Baru saja ngopi yang kedua kali tadi sudah. Wah, pantesan. Inspirasi kopi luar biasa, Bante. Saya mau bukunya, Bante. Selanjutnya, Su, ini lagi menyusun buku yang selanjutnya, Su. Nanti... Apa judulnya, Bante? Buku tanpa judul. Luar biasa, buku tanpa judul. Buku nggak ada judulnya, nanti bisa kasih judul masing-masing sendiri-sendiri sesuai dengan filosofi dan pemahaman sendiri-sendiri. Karena hidup ini punya seni dan pemahaman masing-masing dalam menuju suatu kebahagiaan dan pembebasan. Itu kan sering bilang. Luar biasa. Saya teringat waktu di Taiwan. Ya, dulu juga ada begitu. Seorang ibu menuliskan banyak banget suratnya buat anaknya. Anaknya ini ada di Eropa. Dan anaknya ini merasa risih banget karena setiap hari ibunya itu teleponin terus, tanya kabarnya bagaimana. Si anak yang masih mencari jati diri ini akhirnya kesel lama-lama. Terus ibunya berkata, acara saya ini kayaknya tidak mungkin lagi diteruskan. Jadi saya tulis surat aja, email. Tulis email. Tidak pernah dibaca. Kan ketahuan kalau udah di-read atau belum gitu ya. Nah, ibu ini nggak kesel sih, tapi dia bilang, aku akan terus memberikan surat cinta buat anakku. Sampai anakku membaca dan bisa membalasnya. Suatu saat anak itu membalas. Dia lihat cerita ibunya. Lalu kemudian setelah itu, si anak terus tersentuh dengan cerita-cerita ibu. Dia baca terus cerita-ceritanya ibu yang email-email yang tidak pernah dibaca itu. Dan si anak sudah mulai membalas surat-surat dari ibu. Akhirnya si ibu itu bisa berkomunikasi dengan anaknya. Dari yang kesalahpahaman selama ini, dari percakapan yang tidak nyambung dan anaknya. Dan dikumpulinlah semua suratnya itu, cover depannya kosong. Cover depannya kosong Bante. Lalu kemudian dikirimkan, dikirimkan ke anaknya, lalu dikatakan, anakku, ini adalah kado ulang tahunmu, silakan kau tuliskan apa yang kau ingin katakan di cover depan halaman buku ini dari surat-surat antara kita selama ini. Terus anaknya nangis, dia tidak tahu apa yang harus ditulis. Iya, karena saya berpikir judulnya apapun akan ada orang yang berkomentar, oh lebih bagus kalau judulnya ini, gitu loh. Lebih bagus kalau judulnya ini. Jadi karena kebenaran kebaikan ini setiap orang punya cara masing-masing dalam berpikir dan mengaplikasikan. Tetapi saya hanya menyediakan bahan-bahannya di dalam itu. Ya, terserah orang mau buat air panas itu menjadi teh, menjadi kopi, atau menjadi kaskara, atau menjadi minuman yang lainnya, susu atau lain sebagainya.
Yang penting dia mendapatkan nikmat dari air panas itu. Kita hanya kasih bahan ya, Su ya. Jadi kita Luar biasa. tidak bisa menyediakan kebahagiaan bagi orang lain, tetapi kita hanya menunjukkan caranya dengan cara mereka masing-masing. Nanti mau masak Indomie itu mau direbus atau mau direndam, mau dikasih apa tambah telur, sawi atau lain sebagainya. Yang penting kita kasih yang Indomie ngelola aja. masing-masing. Iya. Jadi lapar nih. Ngopi. Iya Bante, betul. Hari ini saya minumnya Thai tea. Kan? Thai tea, wah iya. Endorse tuh Thai tea. Teh ya, lucu ya. Dulu saya pikir Thai tea. Kok teh biasa dipakai susu gitu kan? Oh aneh gitu kan. Minum teh adalah teh, susu adalah susu. Kalau teh sama kopi jadi kopi susu. Kalau kopi sama susu jadi kopi susu. Kalau teh sama susu, kok jadi teh susu. Ternyata masing-masing orang punya selera. Kopi sama teh nyampur itu, belum pernah minum. Teh tok. Teh kopi. Iya. Teh kopi. Iya. Begitulah, jadi semua tergantung rasa. Membahas dhamma dengan teh, dengan kopi. Kalau saya lihat sahabat-sahabat saya susu sering mengungkapkan dhamma itu seperti minum teh bersama-sama dengan santai kan gitu. Kenapa saya buat dengan kopi kan gitu kan. Kopi dhamma, Mandailing. Iya, biar karena Medan terkenal kopinya. Silakan di Gayo ada, Sidikalang ada, Suhu. Jadi selain kita ada komunitas kopi toleransi, di sini kawan-kawan pemuda dari lintas agama juga ada pembinaan kopi, karena umat beragama kita ceramai seperti apapun, ketika dapurnya tidak mengebul, itu akan mudah melanggar sila gitu loh. Betul. Iya, kita mau ceramah seperti apa paling penting. Kalau orang itu masih lapar, susah cari makan, ya sila itu sangat sulit dijalankan ya, Su ya. Iya, betul. Paling penting memang perut kenyang dulu. Makanya di sini juga teman-teman kita Bante ada inspirasi 001 itu setiap jam 12 malam dari Mr. Tommy Wong ya. Jadi teman-teman di dalam ini banyak dari berbagai lintas agama dan kita saling menguatkan seperti Bante kopi toleransi. Kami di sini belum ada yang jualan kopi tapi 0001. Setiap malam itu ada aja hal-hal yang positif dan bermanfaat buat di-sharing kepada semua. Iya. Di Medan silakan Suhu ke kopi manapun, mungkin ada 50% di situ ada kopi toleransinya. Wah. Jadi kita selain berdiskusi lintas agama, membahas dhamma, di sini juga ikut serta mengembangkan usaha umat-umat kita supaya mereka dapat untung, mereka berdana ke wihara, mereka dapat kebahagiaan dan hasil dari mata pencarian yang benar gitu kan. Waktu ke Papua juga ketemu sama Bante yang di Papua itu ya. Bante Prawira dan Bante Dip. Ya, Prawira yang suka ngopi itu Bante Prawira. Prawira. Nah, itu juga sama, luar biasa. Ada satu om yang nemenin kita dan kemudian Bante, itu baru diseduh sekali kopinya. Kok dibuang? Sayang kali. Nah, itu belum tahu filosofinya. Emang caranya seperti itu. Iya, betul. Rasa yang paling didapat yang pertama adalah rasa yang terindah gitu ya. Rasa yang tanpa kepentingan sendiri dan rasa ingin membantu, rasa peduli. Nah, yang penting bukan rasa yang pernah ada, Suhu. Itu kalau udah habis minum kopi, Bante, masih ada sisa-sisa. Iya, rasa yang pernah ada. Kadang sekarang bubuk-bubuk kopi pun jangan dibuang begitu saja, karena bisa jadi pupuk. Bisa menjadi bahan-bahan yang lainnya. Seperti mantan itu jangan sekali tidak bersama dia dibenci, jangan, tapi menjadi teman atau relasi.
Siapa tahu Nah dia itu saya juga dapat bingung Bante. mengembangkan masa Yang lalu. lain itu kalau udah mantan udah nggak ada lagi gimana, udah hubungannya pasti biasanya jadi musuh. Kalau saya kok Makanya dulu enggak ya, sampai sekarang masih baik-baik itu Bante. kalau saya sering kasih tahu sebenarnya nggak ada mantan, yang ada Betul. adalah apa koleksi-koleksi di taman cintamu sendiri kan gitu. Yang belum sempat berbunga, tanam aja, Iya. siapa tahu suatu saat akan mendapatkan hasil kan gitu kan. Iya, karena bagi kita ketika kita bersama, berjalan bersama dan memiliki satu perubahan bagi diri kita maupun orang lain dan juga ada kebersamaan dengan teman-teman yang lain dan suatu saat ada jalan di mana kita harus berpisah. Tapi itu bukan akhirnya segalanya karena nanti bisa ketemu lagi di jalan-jalan cabang-cabang yang lain. Iya. Itu Sehingga mungkin manusia siapapun yang bersama dengan kita pasti memiliki makna dan arti dalam hidup kita. Begitu ya Bante? iya, seperti itulah Su. Karena sebenarnya berpisah dengan orang lain itu tidak memutus hubungan, tetapi Betul. kadangkala kita tidak bersama orang lain walaupun mungkin dia sudah meninggal dan lain sebagainya. Bisa saja dia sedang menunggu di alam lain yang lebih berbahagia. Kenapa kita Betul. terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah tidak memiliki sesuatu itu? Kan seperti itu. Kadang saya berpikir kenapa orang itu terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah tidak memiliki sesuatu itu? Gitu. Kembali ke ketika kita tidak memiliki itu ya, Su ya. Iya, tapi biasanya orang bersedih itu yang paling sedih sebetulnya ya Bante ya. Kehilangan karena dia takut dirinya sendiri. Karena nanti siapa lagi yang nemenin aku, siapa yang bisa menghibur aku. Kembalinya ke aku sih sebetulnya. Padahal orang yang pergi dia bahagia sih sebenarnya. Padahal kadang ketika dia bersama, dia sendiri yang susah loh kadang. Ya. Dia yang susah. Harusnya ketika dia kehilangan harus bahagia gitu loh. Satu belenggu telah tiada kan gitu. Pengertiannya, kebiasaannya beda-beda Bante. Iya, ada bersama tidak dihargai, saat berpisah atau kehilangan baru terasa. Ya itulah. Demikian juga orang tua kita juga. Saat masih ada, ayah gampang lah, nanti saja. Tapi begitu sudah tiada, lah aku belum sempet, belum ada waktunya, mau mengulang waktu, mana bisa. Iya. Maka dari itulah, Su, kalau sebenarnya ke orang tua itu kan tidak menunggu nanti tapi kapan, tetapi semaksimal mungkin sekarang kan itu. Seperti kita menjadi seramana seperti ini kan banyak yang bilang nggak bertanggung jawab, tapi justru kita yang bertanggung jawab kan gitu. Kita mengarahkan orang tua kita untuk ke jalan dhamma walaupun kita tidak bisa mendampingi secara langsung kan gitu. Kita meninggalkan bukan berarti tidak peduli, tetapi kita tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus diperjuangkan kan gitu. Jadi pengalaman saya sebagai menjadi seramana ini ada satu kata yang selalu indah. Semua orang tua adalah orang tua kita. Ya karena semua ayah, ama itu menjadi orang tua kita ya. Nah, yang merawat kita dan kita bisa memberikan pada mereka cinta kasih tanpa batas. Semua anak-anak adalah anak-anak kita. Anak-anak orang. Suhu titip ya, ini ya buat retret gini-gini tolong dibina ya. Anak orang tuanya pada jalan-jalan, kita yang sibuk bimbing anak orang. Anak orang adalah anak kita. Tetapi saudara-saudara yang lain adalah saudara kita, yang seumuran, yang sepantaran adalah saudara kita semua. Kita satu dalam saudara dalam rumah yang besar. Tapi istri orang bukan istri kita, Bante. Itu doang. Bahaya itu cuma satu. Saya ingat di Suta-Suta itu bahwa kita sangat sulit menemukan seorang wanita yang tidak pernah menjadi ibu kita. Gitu. Iya, ibu kita. Jadi orang tua. bagi cowok-cowok yang lihat di sini, jangan pernah menyakiti seorang wanita kalau kamu tidak ingin menyakiti ibumu sendiri sebenarnya, kan gitu. Luar biasa. Ya itulah. Kadang-kadang, kalau kita melihat wanita. Sama ya, Su. Cewek-cewek di sini jangan menyakiti seorang lelaki kalau kamu tidak mau menyakiti anakmu sendiri. Kan? Ayahmu atau anakmu sendiri. Iya, indah sekali Bante pada hari ini, siang hari ini. Topik kita luar biasa lancar. Dan harus kapan-kapan. Nggak apa-apa Bante, dadakan itu yang seru. Kadang-kadang yang dadakan itu inspirasinya mendadak. Kalian disiapin, saya sering ya kalau mau ceramah siapin bahan dulu. Begitu udah di tempat,
lihat audiensnya, berubah temanya semua. Apa yang tadi kita siapin berubah. Kalau saya sendiri jarang, saya Iya. ceramah dimanapun jarang siapkan bahan, karena saya mau Ya. mengungkapkan itu kejujuran, bukan rencana. Wah. Gitu. Kebanyakan kan Itu. penceramah apa kan rencana yang mau kita Ya, capai ya. itu apa, bukan, tetapi Ya. apa yang sudah pernah saya alami, apa yang sudah pernah saya capai itu yang saya bagikan gitu, agar orang itu kalau nggak berhasil kita tahu, oh kamu kurang ini. Tapi kalau kita sendiri aja dapat itu dari rencana-rencana yang tertulis di buku, nanti ada orang tanya, saya pun belum juga kan gitu. Betul, Bante. Kadang-kadang ada yang mau jadi pembicara juga takut, Bante. Ya, saya mau jadi pembicara. Gimana ya? Apa yang harus dipersiapkan gitu ya? Suhu nanya gini-gini. Saya bilang, apa yang pernah kamu baca, selama itu masih di buku dan itu masih kamu baca, itu masih milik orang lain. Tetapi kalau apa yang pernah kamu baca, apa yang pernah kamu renungkan, apa yang pernah kamu dapatkan dan pernah dirasakan dengan pengalamanmu sendiri, itu udah menjadi milikmu. Dan ketika ini disampaikan kepada orang lain, pasti munculnya dari hati. Karena kamu sudah menjalaninya, bukan cuma kalau, andaikan, dan segala macam. Nah, itu deh. Sama, seperti itulah, karena kalau yang saya sampaikan bukan ajaran Buddha, tetapi apa yang saya dapatkan dari mempelajari ajaran Buddha. Karena saya belum yakin pemahaman saya sama seperti yang diajarkan Buddha, tetapi saya dapat itu dari ajaran Buddha gitu. Berarti bisa untuk semua agama. Nah, siapa saja bisa, karena apa ya, ajaran Buddha ini kan ajaran bagi universal, semua manusia, makhluk, ya, umat manusia. Siapa yang ingin keluar dari penderitaan dan membahagiakan orang lain, silahkan dengan jalan kita. Gitu. Jalan kita itu jalan bersama, jalan sunyi, gitu kan. Gitu, itulah. Kemarin bagus banget tuh klip-klipnya Bante dan kata-katanya Syairi. Tapi ada yang nongkrong di Starbucks, ya itu saya renungin lagi ya. Kata-katanya bener dan bagus, tapi udah minta izin belum sama orangnya. Karena kan kalau dipikir orang ngelihat objeknya tuh nanti dia pikirin yang ngomongin itu mereka, padahal bukan ya. Ya, adalah kita yang penuh dengan pakai topeng dan ketidaktahuan. Iya, tapi luar biasa. Kalau kata-kataku itu siapa boleh menulis, boleh mengutip tanpa mencantumkan nama saya, Karena apa yang saya keluarkan, yang saya tuliskan itu sudah menjadi dari alam semesta, milik alam semesta, semuanya boleh menikmati karena inilah kupu-kupu yang luar biasa. Karena Buddha sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa dhamma itu bukan hanya yang diajarkan, tetapi dhamma itu ya di alam kehidupan ini kan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang kita pikirkan itu juga termasuk dhamma yang disampaikan Sang Buddha, tapi dalam bahasa dan entah di alam mana kan gitu. Iya. Mungkin disampaikan Yesus juga, mungkin disampaikan Muhammad juga. Tapi kebetulan saja kita belajarnya itu kejurusannya Buddha. Kampusnya sama. Rasa garam tetap sama di lautan. Maka Yesus berkata, jadilah garam dunia. Sang Buddha katakan, kita ini berasal dari berbagai sungai dan akan bermuara ke lautan samudra yang sama dan rasanya pasti sama. Jadi saya selalu mengatakan pada orang-orang ya yang masih hidup dalam sekarang ini merasa, oh saya begini, lingkungan saya begini. Sama seperti kita berlayar di sebuah sungai. Ada yang mengatakan ini sungai terpanjang, ada yang bilang ini sungai terlebar, ini sungai yang terbanyak ikannya, ini sungai yang terindah, ini sungai yang kotor, yang hitam, yang bau. Tetapi semua sungai-sungai yang tadi sombong-sombong itu, yang mengatakan ini sungai yang paling baik, ini sungai yang paling hebat, akan bermuara ke yang sama, dan ketika dia sudah sampai ke lautan bebas, rasanya tetap sama. Karena rasa Dharma itu adalah rasa pembebasan. Dan garam dunia, asinnya daripada samudra kehidupan tetap sama. Sampai kita ke pantai seberang, yaitu pantai bahagia. Di saat itulah kita tertawa bersama, ngopi bersama. Iya, waktu juga sudah memisahkan kita, Bante. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit ya semuanya. Hari-hari yang indah buat Bante. Terima kasih semuanya. Namo Amitofo, Namo Buddhaya.